wa naqulu innallaha attakhadha Ibrahim khalilan. Ya, dan kami berkata sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Ya. Imanan, yaitu kami mengatakannya atas dasar iman. Kita meyakini, wa tasdiqan, membenarkan ayat Allah, membenarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Wa tasliman, dan tunduk. Ya. Tunduk. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencintai dan dicintai. Ya. Kata mereka, kecintaan itu harus terjadi dari sesuatu yang sejenis. Maka kata mereka, kalau kita mengatakan Allah itu dicintai atau mencintai, berarti kita samakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Ya. Maka di sini kita mengatakan dengan atas dasar iman, membenarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan kita tunduk dengan ketetapan ini, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Ya. Oleh karena itu banyak dari kelompok-kelompok yang sudah kita sebutkan tadi ingin merubah ayat ini. Ya, di antaranya Ibnu Abi Duat. Ya, di antaranya Ibnu Abi Duat. Ya, dia ingin menghilangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan wa huwas samiul basir ini dihilangkan. Ya. Jadi ikhwan fillah, kenapa kalau dihilangkan? Karena ini membenarkan keyakinan mereka yang sesat. Ya. Ini akan bisa membenarkan keyakinan mereka yang sesat. Ya, tetapi alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang mampu merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari jalan takwil, tahrif, penyimpangan dan penyelewengan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, dengan kita beramal dengan amalan keyakinan atau yang disebut dengan akidah, ini akan bisa menghasilkan pahala yang besar. Ya, ganjaran yang besar. Cukup kita beriman, padahal kita nggak pernah bertemu yang namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf. Ya, kita mendapatkan pahala dengan membenarkan ajaran mereka, yaitu dengan cara kita beriman. Ya, saudara kaum muslimin, oleh karena itu disebutkan terkadang suatu dosa besar itu tidak ditulis menjadi sebuah dosa yang besar lantaran keyakinan seseorang. Ya, dan terkadang sebuah dosa yang kecil itu ditulis dalam deretan dosa-dosa besar itu lantaran keyakinan pula. Mana contohnya? Ya. Jadi saudara kaum muslimin, sebuah dosa besar itu dia tertulis dalam deretan dosa-dosa kecil. Ya, lantaran keyakinan orang tersebut benar. Mana dia? Yaitu ketika seorang dia melakukan sebuah dosa dan maksiat, tetapi dia tahu ini adalah dosa dan maksiat. Ya, hanya keyakinan meyakini itu dosa dan maksiat, ya, menyebabkan dia, oleh sebagian para ulama, meragukan tentang keluarnya dia dari Islam. Seperti apa? Salat. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, sepakat ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan salat dengan sengaja dosanya lebih besar daripada membunuh. Ya. Cuman bagaimana tentang keislaman orang, apakah dia sudah keluar dari Islam atau tidak? Maka dipilah oleh para ulama orang yang meyakini, sekedar meyakini salat itu masih wajib, sekalipun dia tinggalkan karena malas, dia ini masih berada dalam lingkaran Islam. Kenapa? Karena keyakinan. Ya, karena keyakinan. Ya, demikian pula saudara kaum muslimin tentang firman Allah SWT, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam.
Ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah kutuk dia, wa a'adalhum jahannam, Allah sediakan baginya jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, balasannya jahannam satu. Ya. Kemudian Allah murka kepada dia dua. Kemudian Allah kutuk dia tiga. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagian neraka jahanam 4. Jahanam ini seburuk-buruk tempat kembali sudah 5. Kata Syekh Utsaimin, satu dari ini saja sudah menjadi cambuk bagi seseorang untuk membunuh nyawa yang tidak berdosa. Ya. Cuman bagaimana dengan orang-orang yang dia meyakini halal membunuh orang-orang yang beriman padahal dia tidak melakukannya. Ya. Jadi dia meyakini halal membunuh mereka, tetapi dia tidak membunuhnya. Ya, dia pun juga termasuk dalam ancaman ayat ini. Hanya sekedar dia meyakini. Ya. Jadi ikhwan fillah, dia meyakini halal menumpahkan darah seorang muslim, orang yang beriman, padahal dia tidak membunuhnya, dia termasuk ke dalam ancaman ini. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang diharamkan oleh Allah, dia meyakininya terbalik. Makanya itu di sana pentingnya akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Ya. Dan disinilah letak peran, yaitu ilmu yang namanya ilmu akidah. Ya. Ilmu yang namanya ilmu akidah. Lihat bagaimana seorang yang ahli sujud, ahli ibadah, ya, dengan ahli maksiat. Mereka ini dua orang bersaudara. Ternyata yang ibadah ini masuk ke dalam neraka, yang bermaksiat ini justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia meyakini Allah tidak akan mengampuni orang yang bermaksiat ini. Ya, seakan-akan Allah lemah, seakan-akan Allah tidak mampu mengampuni dia. Maka Allah SWT pun murka kepadanya dan dia hapus. Ya, man dzalladzi yata'alla 'alayya, siapa yang telah mendahuluiku bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalan-amalanmu. Jadi khonfillah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dijadikan kekasih oleh Allah SWT. Demikian pula juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat kecintaan yang tertinggi adalah Khalil, yaitu kekasih. Ya, semua orang yang beriman itu dicintai oleh Allah. Ya, para wali-wali Allah SWT itu dicintai oleh Allah SWT. Saudara kaum muslimin, namun tingkat kecintaan yang tertinggi adalah yaitu Khalil, yaitu kekasih. Maka Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Dan tingkatan ini tidak digapai kecuali oleh dua orang Rasul dari Rasul-Rasul Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Demikian pula Allah mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Ya, Allah SWT mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Saudara kaum muslimin, sebagian mengatakan, ya, ketika disebutkan yaitu tidak ada satupun dari keutamaan dan mukjizat nabi-nabi sebelumnya kecuali itu dimiliki pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman ada yang membantah lagi. Ya, Nabi Muhammad tidak dimasukkan ke dalam api, ya, lalu keluar darinya dengan selamat sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya, demikian pula tidak ditenggelamkan, tidak dimasukkan ke dalam perut ikan sebagaimana Nabi Yunus. Demikian pula tidak bisa membelah laut sebagaimana Nabi Musa. Saudara kaum muslimin, ya, ini diantara yaitu bantahan yaitu tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka sebagian ulama membuat jawaban dengan mengatakan, ya, tidak ada satupun karomah yang dimiliki oleh para wali, ya, melainkan itu menunjukkan kebenaran Nabi yang diikuti oleh wali tersebut. Karena karomah yang terjadi padanya ini menunjukkan kesaksian kebenaran, yaitu jalan yang diikuti oleh wali tersebut. Maka setiap kejadian karomah para wali dari umat Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan kebenaran ajaran Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, setiap karamah para wali yang terjadi pada diri umat Nabi Muhammad SAW, melainkan itu menunjukkan kebenaran ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dimasukkan ke dalam api lalu selamat keluar darinya sebagaimana Nabi Ibrahim, tidak pula sebagaimana Nabi Yunus, tidak pula membelah lautan sebagaimana tongkat Nabi Musa. Saudara kaum muslimin, kita katakan kepada orang yang seperti ini, itu tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, tetapi terjadi pada umat-umatnya. Ya, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan lebih dari itu. Saudara kaum muslimin, ya, maka ini sebagai bantahan yang menunjukkan Nabi kita adalah seutama-utama para nabi dan para rasul, dan umatnya adalah seutama-utama umat para nabi dan para rasul. Maka tidakkah kita bangga untuk menjadi umat nabi yang paling utama, sekalipun kita adalah umat yang terakhir, namun karena keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, kitalah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang sebelum